Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 5 dengan anggota M. Arya Yuni Karamitawati, Hana Isabella, M. Wahyu Eko Saputro, Sonia Amelia, dan Tirza Putri Diandra akan membahas hak, kewajiban, dan tanggung jawab pekerja. Seorang yang ingin menjadi salah satu karyawan atau tenaga kerja wajib mengetahui apa saja hak dan tanggung jawab yang dimiliki sebagai karyawan nantinya. Hak dan kewajiban ini harus terpenuhi guna untuk menjaga dan membina hubungan yang baik antara karyawan dengan perusahaannya. Sebelum itu, mari kita simak penjelasan mengenai hak, kewajiban, dan tanggung jawab seorang pekerja sebagai berikut. Hak, kewajiban, dan tanggung jawab pekerja. Yang pertama, hak, kewajiban, dan tanggung jawab merupakan 3 hal yang berbeda, tetapi saling berkaitan erat satu sama lain dan tidak dapat dipisahkan. Yang kedua, hak dan kewajiban bersifat kodrati, yakni melekat bersama kelahiran manusia. Hak dan kewajiban harus dilaksanakan secara bertanggung jawab oleh pihak yang bersangkutan. Hak pekerja sudah tertera di dalam pasal 3, 4, 6, 9, dan 11 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1999 kali masuk ke sini sama sekarang yang merupakan undang-undang dulu pokok agak lambat. tenaga kerja Satu shift yang akan kami minimal rangkum 10 dalam mobil. 7 bentuk Sekarang hak minimal pekerja. udah 30 Yang mobil. pertama itu adalah menjadi anggota serikat tenaga kerja, yang kedua mendapatkan jaminan sosial dan keselamatan kesehatan kerja atau K3, yang ketiga adalah menerima upah yang layak sesuai bidang pekerjaan yang dilakukannya, yang keempat membuat perjanjian kerja atau PKB, yang kelima adalah hak atas perlindungan keputusan PHK tidak adil, yang keenam adalah hak karyawan perempuan mendapat libur seperti PMS atau cuti hamil, dan yang ketujuh adalah pembatasan waktu kerja, istirahat, cuti, dan libur. Setelah seorang pekerja memiliki hak, dilengkapi juga dengan kewajiban pekerja yang harus dipenuhi ke perusahaan. Berikut contoh hal-hal kewajiban yang diterima oleh pekerja. Bentuk kewajiban pekerja atau karyawan pada perusahaan meliputi: yang pertama, ketaatan; yang kedua, konfidensialitas; yang ketiga, loyalitas; yang keempat, tidak melakukan diskriminasi; yang kelima, harus menjamin kesehatan dan keselamatan karyawan; yang keenam, memberikan gaji secara adil; yang ketujuh atau yang terakhir, tidak boleh memberhentikan karyawan dengan semena-mena. Meskipun hak pekerja terlihat lebih banyak daripada kewajiban pekerja, bukan berarti karyawan atau pekerja tidak wajib mentaati aturan perusahaan. Pekerja juga memiliki bentuk tanggung jawab yang sesuai dengan tugasnya masing-masing. Misalnya seperti berikut. Adapun bentuk tanggung jawab pekerja atau karyawan, yaitu yang pertama, pengaturan dan peraturan yang jelas. Yang kedua, kebutuhan dasar yang terpenuhi bagi karyawan dan atasan. Yang ketiga, lingkungan kerja yang aman. Yang keempat, pembayaran yang sesuai dan tepat waktu. Yang kelima, kesempatan yang sama bagi semua karyawan. Yang keenam, kepemilikan uang pensiun, cuti, izin sakit, dan asuransi yang tersedia. Yang ketujuh, membayar pajak perusahaan. Yang kedelapan, rasa hormat kepada semua orang. Yang kesembilan, menjaga privasi dari data-data yang dimiliki perusahaan. Yang kesepuluh, pelayanan dari Departemen Sumber Daya Manusia atau HRD. Yang kesebelas, yaitu jam kerja yang fleksibel. Sehingga kesimpulan yang dapat diambil dari materi mengenai hak, kewajiban, dan tanggung jawab pekerja adalah hak dan kewajiban harus dilaksanakan secara bertanggung jawab. Sebaliknya, tanggung jawab tercermin dari terlaksananya hak dan kewajiban dengan baik. Sehingga hak dan kewajiban ini harus terpenuhi guna menjaga dan membina hubungan yang baik antara karyawan dengan perusahaannya agar tercipta lingkungan kerja yang nyaman. Demikian video penjelasan singkat dari kelompok kami. Kami ucapkan terima kasih banyak.